Untuk menarik perhatian perawat cantik itu, seorang anak laki-laki memotong logo Harvard dari majalah. Dia menggunakan kertas transfer untuk menyalin teks medis yang rumit dan bahkan menambahkan stempel emboss palsu. Begitulah, sebuah ijazah Harvard Medical School tercipta dari nol. Dia datang ke rumah sakit tempat perawat itu bekerja, sambil menacungkan resumenya dengan percaya diri seperti seorang profesional sejati. Bermodal beberapa istilah medis yang ia pelajari dari menonton televisi, anak laki-laki berusia 16 tahun ini berhasil diterima bekerja sebagai kepala dokter. Bukan hanya memimpin 8 orang magang, tapi dia juga mengawasi lebih dari selusin perawat cantik. Untuk menutupi gelar palsunya, dia menghabiskan waktu luangnya dengan menonton dokumenter medis, menghafal sebanyak mungkin pengetahuan. Namun rencana seringkali tidak berjalan sesuai kenyataan. Sebuah kasus darurat tiba-tiba membuatnya panik karena ahli bedah utama masih di ruang operasi. Dia tak punya pilihan selain mengambil alih. Saat melihat darah memancar dari pasien muda itu, dia nyaris muntah di tempat. Berusaha tetap tenang, dia pura-pura sedang menguji para magangnya. Saat salah satu dari mereka menyarankan untuk menghentikan pendarahan dan memasang gips, dia langsung setuju, menyerahkan pekerjaan itu, lalu lari ke kamar mandi untuk muntah. Meski percaya diri dengan penipuannya, dia tahu hidup seperti ini sangat berbahaya. Kamu bisa memasukkan ijazah, tapi kamu tidak bisa memasukkan kemampuan menyelamatkan nyawa. Malam itu dia mengetahui bahwa ayah si perawat adalah seorang pengacara terkenal. Jadi dia mengubah rencananya. Dia mendatangi ayahnya dan mengaku pernah belajar hukum di universitas. Begitu sang ayah mendengar mereka pernah bersekolah di tempat yang sama, wajahnya langsung berseri-seri. Bukan hanya menyetujui pernikahan mereka, tapi dia juga memutuskan untuk melatih anak itu secara pribadi dan berencana mewariskan seluruh praktik hukumnya di masa depan. Dan anak itu tidak mengecewakan. Dia lulus ujian pengacara hanya dalam 2 minggu dan segera menjadi asisten kepercayaan seorang hakim. Namun melihat orang tua si perawat masih saling mencintai setelah sekian lama, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Dia merasakan beban dari semua kebohongan, pelarian tanpa henti, dan sandiwara yang telah ia bangun. Malam itu dia menelpon petugas Jack dan mengakui segalanya. Dia bilang akan menikah dan memohon kesempatan kedua, tapi Jack tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Di hari pernikahan, Jack tetap datang, siap menangkapnya. Untungnya, anak itu sudah memprediksi hal ini. Dia menggenggam tangan si perawat, berlari kembali ke kamarnya, menembus plafon, dan mengeluarkan koper penuh uang tunai. Dia menceritakan semuanya pada si perawat. Mereka membuat rencana, bertemu di bandara keesokan harinya, dan menghilang selamanya. Lalu dia membawa koper itu, memanjat keluar jendela, dan lenyap. Saat Karung menerobos masuk ke kamar, anak itu sudah lama pergi, meninggalkan si perawat yang menangis sendirian di pojok ruangan.